Saya Rahyani. Saya Adit. Saya Yusuf. Saya Ari. Saya Tiara. Saya Salva. Saya Gumara. Kalau kakak bilang hai, Dede bisa jawab hello ya. Hai. Kalau saya bilang hello, jawabnya hai. Hello. Sepakat ya. Kenapa sih kita harus menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan? Karena kesehatan merupakan kebutuhan manusia sehari-hari. Jadi setiap adik-adik bangun tidur sampai adik-adik mau tidur itu harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Kan mesti adik-adik udah hafal tentang lagu bangun tidur terus mandi, tidak lupa membasuh gigi. Nah, pasti hafal semua. Nah, itu merupakan salah satu bentuk reminder pengingat kita untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, terutama bagi anak-anak yang berada dalam pertumbuhan. Kan adik-adik ini kan masih masa-masa pertumbuhan ya, masih panjang gitu umurnya, masih panjang prosesnya. Kebersihan pribadi yang sangat baik sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental kita. Makanya diperlukan sosialisasi untuk menjaga kepentingan untuk menjaga kebersihan dan menjalani pola hidup sehat sejak dini. Sejak apa? Sejak kalian ya mungkin masa-masa sekarang. Karena banyak kakak-kakak kalian yang mungkin seumuran saya itu ada yang udah terkena banyak penyakit. Mungkin penyakitnya seperti TBC, penyakit seperti gula, asam urat. Hai. Halo. Nah, banyak kakak-kakak kita yang usianya masih di SD, SMP itu udah terkena penyakit asam urat. Asam urat itu penyakit orang tua deh, yang kalau jalan itu susah, berdiri itu susah, sering kesemutan. Di sini ada sering kesemutan nggak? Sering kesemutan. Masya Allah. Terus juga yang penyakit yang biasanya dialami oleh orang tua itu sekarang anak-anak SD, SMP, SMA tuh udah mulai terkena gitu. Itu karena apa? Karena pola hidupnya kurang sehat. Di sini banyak yang suka makan coklat, gula, susu coklat. Yang seperti ada bilang itu juga sama. Susu itu, kalau kita makan coklat, minum gula itu tidak apa-apa asal tidak berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Banyak beberapa masalah. Yang pertama, pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan bagi diri sendiri. Yang kedua, kebiasaan yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Dan bagaimana penerapan kebiasaan hidup sehat dan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di sini kalau bangun tidur beresin tempat tidur? Ya. Nah, itu dari hal-hal kecil kayak gitu kita udah harus bisa ngelakuin hal-hal kayak gitu sendiri. Jadi biar kita juga hidupnya biar lebih sehat gitu. Terus juga kamar apa lingkungan kita juga lebih bersih. Gitu. Untuk kebiasaan menjaga kebersihan diri kita juga harus yang mandi teratur, minimal 2 kali sehari lah gitu. Untuk kayak mandi, terus juga kayak menggosok gigi yang tadi saya bilang kalau habis makan, atau kayak apalagi adik-adik pasti suka kan yang coklat kayak gitu. Terus juga jangan lupa buat kalau tiap hari tuh ganti juga pakaiannya gitu, bersihin diri tuh ya, kayak buang-buang sampah. Jangan kayak misalnya habis makan kita taruh sampahnya sembarangan nih gitu, kan ada tempat sampah nih. Adik-adik coba buat hal-hal kecil kayak gitu, taruh sampahnya ditaruh gitu di tempat sampah. Di tangan kalau habis melakukan sesuatu, baik itu habis makan, habis ngelakuin kegiatan di luar, terus juga ganti pakaian bersih, terus menjaga lingkungan, terus juga kayak perhatiin pola makan, pola hidup sehat, jangan makan makanan kayak makanan gorengan gitu, cepet saji gitu ya. Pada sini yang suka makan gorengan? Iya. Coba semuanya tunjuk giginya. Coba. Gigi coba. Nah, biasanya kalau kita percaya diri, kita yakin kepercayaan diri kita, Pasti kita pede. Mana tunjuk giginya? Gitu. Tapi kalau kita tuh ada jendelanya. Tapi nggak apa-apa karena masih masa
pertumbuhan, giginya masih bisa tumbuh lagi. Tapi kalau ada adik sering makan gula, sering makan coklat, giginya ompong-ompong terus, itu kalau udah usia kakak-kakak gini nggak bisa tumbuh lagi. Jadi kan yang biasanya ompong-ompong itu usia kakek-kakek, yang remaja-remaja malah udah nggak ada giginya karena tergerus. Itu karena apa? Karena kita kurang menjaga kesehatan giginya. Karena tergerus itu karena apa? Karena kita kurang menjaga kesehatan diri kita sendiri. Karena kita ngingetin teman kita, "Aduh, tangan kamu kotor banget sih, kaki kamu kotor banget sih, rambut kamu berantakan, bibir kamu demong." Tapi kita nggak melihat tangan kita, kuku kita. Coba semuanya masing-masing. Ada yang hitam enggak? Siapa yang sebelum duduk di sini yang belum mandi? Ada enggak? Apa yang belum mandi? Yang belum mandi. Halo. Halo. Nah, selain makanan bergizi juga, kita perlu sering minum air putih juga. Itu gak kalah penting juga sama makanan ya. Siapa di sini yang suka minum air putih? Biasanya berapa gelas sehari? 3, 4. Putih itu penting. Sebenarnya untuk berapa banyaknya itu tergantung. Yang penting minum air putih, jangan suka minum air berasa. Kayak contohnya yang ada di minum sekarang ini itu jangan kebanyakan. Minuman sehat, maksudnya kayak susu itu tetap harus ada air putih. Jadi nggak bisa satu hari itu diganti susu semua, itu nggak baik juga. Ya balik lagi supaya gluten itu nggak baik, benar nggak Gari? Langsung main HP, ngapain? Tidur lagi. Ada yang tidur lagi, ada yang main HP, ada yang nonton TV, ada yang sarapan. Itu pada ngapain di sini? Main HP semuanya. Kalau main HP itu pada ngetingin apa sih? Pada main apa gitu? Main ML semuanya. Main ML gitu. Gini, kalau misal ada main HP, jarak antara mata sama HP itu yang bener berapa jaraknya coba? Ada yang boleh contohin nggak? Ada yang boleh contohin nggak? Coba gimana? Kalau main HP gimana ayo? Yang bener. Sambil tiduran ya? Sambil tiduran. Gini, kalau sebenarnya nanti ada yang main HP, adik-adik kan masih pada anak kecil nih, artinya matanya masih pada sehat. Nggak boleh kalau waktu kita masih kecil main HP, lama-kelamaan nanti ini tuh ada sensor yang buat mata kita itu nanti lama-kelamaan jadi buram, merah juga bisa. Makanya itu kalau main HP nggak boleh dekat jaraknya minimal berapa? Minimal itu 30 cm. 30 cm itu paling minimal, nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh sambil tiduran. Apalagi kalau teman-teman ini sambil begadang sampai jam berapa tadi? Jam 1, iya. Nanti istirahatnya kurang, oke? Terima kasih Pak Ustadz, anak-anak yang kami banggakan. Terima kasih banyak atas waktunya sehingga kita bisa menyelesaikan kegiatan ini hari ini. Jika dari kami ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, mungkin kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Mungkin itu aja Pak Ustadz dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.